Hai, selamat datang. Selamat bergabung lagi dengan Fastesmate, solusi cepat matematika. Ya, pada kesempatan kali ini Fastesmate akan membahas soal UNBK Matematika SMP. Ini untuk persiapan ya, jadi khusus bab himpunan atau materi himpunan. Jadi untuk prediksi atau persiapan ujian nasional yang akan datang. Jadi soal ini diambil dari bank soal ujian nasional yang sudah sesuai dengan kisi-kisi yang terbaru ya. Jadi ini adalah antara irisan 2006 sama dengan 2013. Ini kurikulumnya dua ya. Karena untuk 2019 ini masih menggunakan irisan kurikulum 2006 dan 2013. Jadi soal ini nanti diharapkan kalian bisa mengerjakan soal dari nomor 1 yang saya berikan ini ya. Kalau kalian bisa mengerjakan semua ini, saya yakin besok ujian nasional tidak ada masalah. Dan saya yakin untuk khusus bab himpunan kalian akan bisa mengerjakannya dengan tuntas dan sempurna, benar semua ya. Jadi saya akan berikan 10 soal karena ini sering keluar di ujian nasional. Baik, kita bahas dari nomor 1. Tapi sebelumnya silahkan klik subscribe dulu untuk mengikuti video terbaru dari Fastesmate, karena Fastesmate akan senantiasa memberikan tutorial pembahasan soal-soal matematika secara gratis ya. Baik, kita mulai dari nomor 1 ya. Perhatikan gambar diagram Venn berikut ya. P irisan Q ini ya. Kalau ada tanda seperti ini artinya adalah irisan ya. Jadi arti irisan itu berarti yang ada di P dan juga ada di Q. Berarti kalau gitu yang di tengah-tengah ini namanya irisannya. Berarti irisannya itu adalah ini. Berarti jawabannya adalah 2 dan 5. Berarti jawabannya A. Gitu ya. Kalau irisan itu 2 dan 5. Kalau misalkan gabungan berarti seluruhnya yang ada di sini. Kalau gabung itu simbolnya seperti ini ya kalau gabung. Berarti kalau ada P gabung Q berarti jawabannya adalah semuanya digabung. Berarti dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang di dalam dua lingkaran ini namanya gabungan ya. Kalau ditanyakan apa namanya yang di luar ya berarti 9 ini di luar P dan Q ya. Oke, kita lanjut lagi ke yang nomor 2 ya. Perhatikan gambar diagram Venn berikut, masih diagram Venn ya. Ini adalah P kurangi Q adalah, jadi kalau ada kata P kurangi Q berarti jawabannya itu ada di P. Berarti jawabannya itu ada di sini ya, yang saya lingkar ini. Jawabannya itu harusnya 1, 2, 5, 6, 8. Ya, jawabannya harusnya di sini. Tapi dikurangi Q, berarti yang Q ini tidak ikut. Ya, berarti artinya 2 dan 5-nya nggak ikut. Berarti hanya tinggal angka 1, 6, 8. Berarti 1, 6, 8. Kalau gitu jawabannya adalah B. Ya. Kalau misalkan Q kurangi P gimana? Ya, kalau ada Q kurangi P berarti sama dengan jawabannya itu harusnya di Q. Ya, berarti harusnya di sini. Tapi dikurangi P. Berarti jawabannya tinggal apa? Harusnya itu adalah 2, 3, 4, 5, 7. Kalau dikurangi P berarti dikurangi 2 sama 5. Berarti tinggal 3, 4, 7 ya. Jadi nanti yang ditanyakan yang mana menyesuaikan dengan soal ya. Kalau yang ini berarti jawabannya adalah B. Ya, kita lanjut ke yang nomor 3. Diketahui S itu adalah semesta, berarti seluruhnya ya, dari 1 sampai dengan 12. Kemudian A-nya itu adalah X di mana X-nya kurang dari 12 dan X-nya bilangan prima. X ini bacanya X di mana tidak begitu penting ya, karena hanya simbol. Kemudian yang paling penting adalah ini, X kurang dari 12 dan bilangan prima, dan wajib kita harus data angkanya. Kurang dari 12 yang prima itu angkanya berapa saja? Ya, angkanya berarti adalah 2, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 9 ya enggak? Bukan ya. Bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan dirinya sendiri dan 1. Kalau 9 kan bisa dibagi 3, berarti bukan prima. Langsung berapa? 11. 13 prima. Tapi di sini kan syaratnya kurang dari 12, berarti 13-nya enggak ikut. Jadi jawabannya hanya ini aja untuk yang apa namanya? Anggotanya ya. Kemudian yang B itu anggotanya adalah X itu adalah faktor dari 10. Faktor dari 10 itu berarti angka-angka yang bisa dibuat untuk membagi angka 10 ini tapi bulat hasilnya. Berarti 10 bisa nggak dibagi 1? Bisa. Berarti 1 itu adalah faktornya. Kemudian 10 bagi 2 bisa? Bisa. Berarti 2 faktornya. 10 bagi 3 nggak bisa, bagi 4 nggak bisa, bagi 5 bisa. Berarti 5. Kemudian 10 sendiri. Jadi faktor dari 10 itu adalah 1, 2, 5, 1, 2, 5, 10.
Nah, sekarang pertanyaannya komplement A irisan B. Sebelum mencari komplement, kita harus mencari A irisan B dulu. A irisan B itu artinya adalah himpunan atau anggota yang ada di A dan juga ada di B. Yang ada di A dan juga ada di B. Ada nggak? Ada ya, angka 2 ada di A dan juga ada di B. Terus angka berapa? 5 ada di A dan juga ada di B. Berarti A irisan B itu sama halnya dengan 2,5. Yang ada di A dan juga ada di B itu irisan. Pertanyaannya sekarang ini adalah apa? Komplement. Komplement itu artinya adalah selain atau yang bukan ya. Yang bukan 2 dan 5 tapi ada di S. Selain 2 dan 5 yang ada di S. Berarti jawabannya adalah 1, 3, 4, 6, 7 dan seterusnya sampai 12. Yang mana jawabannya? D ya. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 yang ada di sini. Selain 2 dan 5. 2-nya nggak ada, 5-nya nggak ada kan. Berarti jawabannya adalah yang D. Oke guys, kita lanjut lagi ke yang nomor 4 ya. Jika diketahui A itu adalah X, di mana X faktor dari 12, maka banyaknya himpunan bagian dari A yang memiliki 3 anggota adalah. Langkah pertama kita harus menulis dulu faktor dari 12 itu berapa saja. Faktor dari 12 ya. Jadi 12 itu bisa dibuat menjadi bentuk perkalian samanya dengan 1 kali 12 sendiri. Kemudian bisa juga 2 kali 6. Bisa juga 3 kali 4. Jadi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 6, 12 ini adalah faktor-faktornya. Jadi faktor-faktornya itu adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ini adalah faktor dari 12. Ini mempunyai berapa anggota atau N-nya sama dengan berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 anggota. Banyaknya anggotanya ada 6. Kalau ditanyakan banyaknya himpunan bagian yang memiliki 3 anggota, berarti saya akan berikan cara cepatnya ya, berarti sama dengan nilainya. Kalau dengan cara biasa harus menggunakan ini ya, segitiga Pascal ya, kemudian 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1 dan seterusnya. Tapi saya tidak akan menggunakan cara itu. Saya akan berikan cara cepatnya saja. Cara cepatnya begini. Ini ada berapa anggota? 6 anggota. Berarti dikalikan menurun ya. Jadinya adalah 6 kali menurun 5, menurun lagi 4 kali 3 kali 2, terakhir adalah kali 1. Jangan kali 0 ya, nanti kebubar semua. Jadi enggak berbentuk ya kalau kali 0. Terakhir 1 ya. Kalau misalkan 7 anggota berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kalau misalkan N-nya 5 berarti 5, 4, 3, 2, 1. Kemudian di sini berapa anggota? 3 anggota. Berarti juga sama ya. 3 kali menurun terus kali 2 kali 1. Masih kurang dikalikan dengan ini selisihnya ya. Ini selisih ya. Selisihnya 3 sama 6 sama 3 berarti 6 kurangi 3 itu adalah 3. Berarti selisihnya 3. Berarti di sini adalah 3 kali 2 kali 1. Yang ini adalah selisih ya. Yang ini berarti anggota ya. Anggotanya 3 berarti sini 3, 2, 1. Kalau misalkan anggotanya di sini 4 berarti 4, 3, 2, 1. Kemudian 4 ya. Kalau misalkan 6 kurangi 4 selisihnya kan 2. Berarti di sini adalah 2, 1. Selanjutnya gimana kan dicoret ya. 3, 2, 1-nya dicoret, 3, 2, 1-nya dicoret. Apalagi yang bisa dicoret ya. 3 kali 2, 3 kali 2 kan 6, di sana ada 6. 3 kali 2 itu 6, di sini 6-nya hilang. Berarti tinggal angka 5 kali 4. 5 kali 4 itu berapa? Ya, 20. Berarti jawabannya D. Oke, lanjut lagi ke yang nomor 5. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Diberikan pernyataan I1 sampai I4. Ini seperti ini. Kemudian pernyataan yang benar yang mana? Ya, sekarang kita cek satu-satu ya. Yuk kita cek yang I1. B gabung C adalah 2,6. Benar atau salah? Salah ya. Kalau gabung itu berarti seluruhnya. Ini berarti 1, 2, 3, 6, 5, 8. Harusnya di sini jawabannya. Ternyata 2,6 berarti salah. Kemudian selanjutnya komplement B kurangi C 1,3. Komplement B itu 1,3. Benar atau salah? Belum tahu. Sekarang kita cek yang ketiga dulu aja. B kurangi C adalah 1,3. B kurangi C. B itu adalah yang ini. B dikurangi C dikurangi ini. Dikurangi ini kan artinya ini enggak dipakai. Berarti jawabannya itu harusnya 1, 2, 3, 6. Tapi dikurangi C berarti 26-nya enggak ikut. Berarti hanya tinggal 1,3. Ternyata sudah benar. Oh, berarti jawaban I3 benar. Kemudian yang I2 itu komplement B kurangi C. Berarti selain ini artinya ya. Kalau B
kurangi C itu adalah 13, berarti komplement B kurangi C berarti selain 13 tapi yang ada di dalam kotak ini. Berarti selain ini, berarti jawabannya harusnya adalah 2, 6, 5, 4, 8, 7, 9 termasuk yang di luar lingkaran. Itu adalah komplement ya. Jadi yang ini salah ya. Ini kan jawabannya harusnya irisan, enggak ada kata komplement ya. Kemudian yang keempat itu komplement B gabung C adalah 4, 7, 9. Langkah pertama kita cari dulu B gabung C. B gabung C itu berarti jadinya adalah 1, 2, 3, 6, 5, 8. Itu B gabung C. Ini ada kata apa? Komplement. Kalau komplement itu berarti selain yang di dalam dua lingkaran ini, berarti jawabannya adalah 4, 7, 9. Jadi yang di luar lingkaran tapi di dalam kotak ya. Jadinya adalah 4, 7, 9. Sudah benar. Berarti jawabannya adalah I3, I3 dan I4 ya. I3 dan 4 itu jawabannya adalah C. Oke guys, sekarang kita masuk ke soal cerita ya. Ini nomor 6, soal cerita nanti saya tidak akan menggunakan rumus, kita hanya menggunakan logika saja ya. Dibaca dulu soalnya. Dari 32 siswa di kelas 9A, 18 siswa gemar matematika, 18 gemar matematika, kemudian 22 siswa gemar olahraga. 2 siswa tidak gemar matematika maupun olahraga. Banyak siswa yang gemar matematika dan olahraga. Berarti artinya yang ditanyakan kedua-duanya ya. Langkah pertama buatlah dua lingkaran ya, Kemudian dari dua lingkaran ini nanti di sini adalah 32 siswa itu seluruhnya. Yang pertama ada matematika, saya singkat dengan M saja. Matematika itu ada 18 anak, kemudian olahraga saya singkat dengan OR ya. Olahraga itu ada 22 ya, 22 olahraga. Kemudian 2 anak tidak gemar keduanya, berarti letaknya di luar ya. Langkah pertama itu untuk mencari tengah-tengah, itu semuanya dijumlahkan yang di luar ini. Selain 32 ya, artinya berarti 18 ditambah 22 ditambah 2 itu dijumlahkan ya. 18 tambah 2 itu kan 20 tambah 22 berarti 42. Berarti 42. Padahal jumlah siswa seluruhnya ada berapa? 32 kan kelebihan, ya kan? Berarti kelebihannya itulah nanti yang suka keduanya. Berarti artinya yang lebihnya itu suka keduanya. Berarti jawabannya adalah 42 ini ya, dikurangi dengan jumlah siswa sesungguhnya 32. Berarti 10 anak. Kelebihan 10 berarti 10 itu dialah yang suka keduanya, suka matematika dan suka olahraga. Berarti jawabannya 10 orang yang suka keduanya. Kalau ditanyakan hanya suka matematika, nanti yang hanya suka matematika berarti yang di sini ya. Ini sudah ada 10. Di dalam lingkaran ini kan harus jumlah totalnya 18. Sudah ada 10 berarti masih kurang berapa? 8. Berarti hanya suka matematika. Ada kata hanya loh ya. Kemudian yang ini ada kata hanya suka olahraga, berarti 22 kurangi 10. Berarti di sini adalah 12 ya. Nanti kalau dijumlahkan totalnya 32 ya. 18 ya. 8 tambah 10 kan 18 tambah 12 30 tambah 2 berarti 32 kan cocok ya. Jadi jawabannya B. Ya, baik, kita lanjut ke yang nomor 7. Dari sekelompok siswa terdapat 40% siswa senang menyanyi, 40% menyanyi, kemudian 70% siswa senang olahraga, dan 10% siswa tidak suka menyanyi maupun olahraga. Banyak siswa yang hanya suka menyanyi adalah, berarti kita harus membuat dua lingkaran ya. Nanti kita isikan, jadinya yang pertama adalah sekelompok siswa menyanyinya adalah 40, berarti menyanyi, saya singkat dengan N aja ya, nyanyi, berarti ini adalah 40%. Saya tidak tulis persenannya, hanya 40 saja. Kemudian yang suka 70% siswa olahraga, berarti saya singkat dengan OR, itu adalah 70. Kemudian 10 siswa tidak suka menyanyi maupun olahraga, berarti letaknya di luar, yaitu 10 ya. Kalau persen itu berarti totalnya pasti berapa persen? 100 ya. Jadi ini pasti 100% karena ini bentuknya persen ya. Sekarang kita cari dulu yang di dalam ini dengan caranya untuk mencari tengah-tengah itu kuncinya adalah yang luar ini semuanya dijumlahkan ya. Jadinya 40 tambah 70 itu 110 tambah 10 berarti jumlah totalnya adalah 120. Padahal di sini jumlah total persenannya kan 100 kan. Ini lebih. Berarti nanti kelebihannya itu berarti nanti dikurangi dengan 100 yaitu 20. 20 itu masuk di dua-duanya. Jadi 20% itu adalah suka menyanyi juga suka olahraga. Nah, sekarang pertanyaannya banyak siswa yang hanya suka menyanyi. Berarti yang ditanyakan yang di sini nih, ini berapa nilainya? Yang hanya suka menyanyi. Kalau di sini kan suka nyanyi juga suka olahraga. Berarti yang di sini yang ditanyakan.
Untuk yang menyanyi itu semuanya ada berapa? 40% ya. Padahal di sini sudah ada 20. Berarti di sini berapa? Iya, 20 ya. Karena 20 tambah 20 kan 40. Jadi di dalam lingkaran ini totalnya jumlahnya harus 40. Berarti jawabannya ya, jawabannya D. Oke, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 8 ya. Di antara sekelompok warga terdiri dari 70 orang sedang berbelanja. Ternyata, ini 70 berarti seluruhnya ya. Ternyata ada 30 orang itu membeli buah apel, kemudian 35 orang membeli buah mangga, dan 15 orang membeli buah apel dan mangga. Banyak warga yang tidak membeli apel dan mangga, berarti yang tidak suka keduanya gitu ya kan. Caranya tetap sama, buat dua lingkaran ya. Kemudian kita isikan angka-angkanya ya. Sekelompok orang itu adalah 70, berarti seluruhnya adalah 70. Kemudian yang pertama adalah apel ya. Jadi yang beli apel adalah 35 orang, kemudian yang beli ya bener, maaf salah ya. Yang beli apel itu bukan 35 ya, tapi yang beli apel itu ini. Ternyata ada 30 orang beli apel. Berarti sini adalah 30. Kemudian 35 orang beli mangga, berarti mangga saya singkat dengan M, itu adalah 35 ya. Kemudian 15 orang membeli buah apel dan mangga, berarti letaknya karena apel dan mangga berarti di dalam sini. Selanjutnya kita isi dulu yang di sini 30. Di dalam lingkaran ini kan harus 30. Sudah ada 15, berarti sini berapa? 15. Sekarang 15 tambah 15 kan 30. Terus yang di sini berapa? Berarti seluruhnya ada harus 35. Sudah ada 15. Berarti 15 tambah berapa? 35. Atau 35 kurangi 15. Berapa? 20 ya. Oke, sekarang kita jumlahkan dulu. Kalau dijumlahkan harus sama dengan berapa? 70. Ini kalau kita jumlahkan 15 tambah 15 berapa? 30. 30 tambah 20 baru 50. Padahal yang diminta 70, berarti masih kurang berapa? Iya, berarti masih kurang 20. Ya. Jawabannya yang tidak beli mangga maupun apel berarti ada 20 orang ya. Kenapa? Karena 20. Karena kalau nanti dijumlahkan ini totalnya harus 70. 15 tambah 15 30 tambah 20 50 tambah 20 70. Pas ya. Sedangkan ini untuk bantuan ya, ini nggak usah dihitung ya. Ini untuk bantuan, diingat ini hanya bantuan saja. Oke guys, kita lanjut lagi ke yang nomor 9. Dari sekelompok anak di suatu sanggar seni terdapat 9 anak memilih drama, kemudian 15 anak memilih musik, dan 8 anak memilih drama dan musik. Serta 4 anak tidak memilih drama dan musik. Banyak anak dalam kelompok tersebut adalah, caranya tetap sama. Kalau ada soal cerita, sudah yang penting buat dua kurung ya, buat dua lingkaran ya, kemudian diagram Venn-nya dibuat. Di sini belum tahu ini yang ditanyakan ini berapa nilainya. Kemudian yang pertama 9 anak drama, berarti saya singkat dengan D saja. D-nya ada 9. Kemudian 15 anak musik, berarti musiknya sama dengan 15 ya. Selanjutnya 8 anak memilih drama dan musik, berarti letaknya di tengah ya karena memilih keduanya. Kemudian 4 anak tidak memilih drama dan musik, berarti di luar letaknya. Yang ditanyakan berapakah jumlah seluruh anaknya. Diingat yang atas ini hanya bantuan, nanti yang dihitung adalah yang bawah ini ya. Oke, sekarang di dalam lingkaran yang suka drama itu totalnya 9. Sudah ada 8 anak, berarti di sini berapa? 1 kan, 8 tambah 1 9. Kemudian 15 kurangi 8 berapa? 7 ya, karena 8 tambah 7 15. Yang ditanyakan banyak anak dalam kelompok tersebut, berarti dijumlahkan aja. Berarti banyak anak sama dengan 1 tambah 8 tambah 7 tambah 4. Diingat ini tidak usah dihitung ya, yang dihitung yang bawah saja. 1 tambah 8 9, 9 tambah 7 berarti 16, tambah 4 berarti 20. Berarti jumlah seluruh orangnya itu ada 20 anak ya. Jadi jawabannya A. Oke, masih bersama Festasmed, solusi cepat matematika. Kita lanjut ke yang nomor 10. Suatu kelas terdapat 30 siswa. Setelah didata, ada 8 siswa tidak gemar matematika dan IPA. 5 siswa gemar matematika dan IPA. Jika banyak siswa gemar IPA 2 kali lipat, ya, ini 2 kali lipat banyak siswa yang gemar matematika, maka banyak siswa yang hanya gemar IPA adalah, ini adalah kategori soal hot ya, soal hot tentang himpunan. Caranya tetap sama, buat dua kurung, tidak masalah ya. Buat dua kurung, kemudian
Di sini ada yang namanya IPA, kemudian ada yang namanya matematika. 30 siswa itu seluruhnya 30 di sana, kemudian 8 siswa tidak gemar matematika dan IPA, tidak gemar keduanya berarti letaknya di luar 8, kemudian 5 siswa gemar matematika dan IPA berarti letaknya di dalam. Jika banyak siswa gemar IPA, yang gemar IPA ini adalah 2 kali lipat dari siswa yang gemar matematika. Misalkan matematika itu kita belum tahu kan, di sini nilainya berapa kan, dimisalkan dengan X saja ya. Nah, untuk yang IPA, karena IPA itu 2 kali lipatnya dari matematika, kalau matematika itu X, berarti IPA-nya adalah 2X. Kenapa? Karena 2 kali lipatnya dari matematika. Ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam lingkaran ini kan totalnya harus 2X. Berarti yang di sini berapa? Yang di sini adalah 2X min 5. Loh kok bisa? Nah, begini caranya. Di dalam lingkaran ini kalau dijumlahkan totalnya 2X. Coba 2X 5 dikurangi 5 kan sama hanya dengan 0 kan, nggak ada. Berarti tinggal 2X saja. Ya nggak? Iya. Kemudian yang ini gimana? Ini ada 5 kan, berarti supaya ini 5 hilang, di sini kan harus ada X saja. Berarti X, supaya 5-nya hilang, berarti dikurangi 5. Gitu ya. Kalau misalkan ini 7, berarti kurangi 7. Yang ini juga kurangi 7 gitu ya. Ini kalau dijumlahkan di dalam lingkaran ini, berarti X tambah 5 kurangi 5 kan tinggal X saja, sesuai dengan ini ya. Selanjutnya diapakan? Tinggal dijumlahkan aja, dijumlahkan semuanya 2X tambah X ya, dijumlahkan 2X dikurangi 5 dulu, kurangi 5 ditambah 5, kemudian ditambah X ditambah min 5 ditambah 8 sama dengan totalnya di sini berapa? 30 sama dengan 30. Min 5 plus 5 hilang ya, kemudian 2X tambah X itu adalah 3X, kemudian min 5 plus 8, 8 kurangi 5 itu 3 ya, berarti 3 kalau pindah ruas min 3 ya, jadinya 30 kurangi 3 berarti 27. Kalau gitu X nya sama dengan 27 bagi 3, 9 ya, ketemulah X nya 9. Belum dijawab, belum ada jawabannya ya. Yang ditanyakan itu apa? Maka banyak siswa yang hanya, ada kata hanya gemar IPA. Hanya gemar IPA itu berarti yang ini yang ditanyakan ya. Berarti dimasukkan aja ke sana. Berarti jawabannya adalah 2X, berarti 2 kali 9 itu berapa? 18 dikurangi 5. Berarti sama dengan 13. Kalau gitu jawabannya C. Ya, demikian untuk pembahasan soal apa ini? Himpunan ya, dari nomor 1 sampai dengan nomor 10. Ini Festus Math membahas per bab sekarang ya. Jadi biar nanti koleksi soalnya tidak hanya itu saja, tapi banyak koleksi soal. Kalau kalian menguasai soal ini, insya Allah besok ketika ujian nasional kalian akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Silahkan diputar ulang jika ada yang belum jelas. Kalau misalkan ada yang belum paham, silahkan berikan komentar ya. Atau misalkan ada pembahasan yang salah, silakan komentar di kolom komentar. Terima kasih. Untuk soalnya bisa di-download di festusmath.com. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses ya. Sampai jumpa.